Halo Bro, Simbah Info di sini. Oke, kali ini Simbah akan kembali memberikan sebuah tips lagi ya, khususnya seputar trading. Dan cara ini terbilang cukup ampuh ya kalau menurut Simbah, dan bisa dibilang atau ya setidaknya ini hampir tidak pernah loss ya jika kita bermain trading menggunakan teknik ini. Tapi yang perlu kalian ketahui juga bahwa teknik ini harus mengedepankan poin-poin penting yang harus kalian ketahui, karena jika salah atau jika poin-poin tersebut tidak terpenuhi, itu akan berakibat fatal dan bisa mengakibatkan kalian loss ya. Karena teknik ini terbilang cukup resiko tinggi dan juga harus memiliki modal yang lumayan ya. Harus memiliki modal yang cukup tinggi juga. Jadi harap berhati-hati menggunakan teknik ini. Tapi jika kalian sudah mengetahui poin-poin pentingnya, kalian bisa dibilang itu untuk resiko lossnya itu terbilang cukup kecil ya. Jika kalian mengetahui poin-poin pentingnya. Jadi harap simak video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham saat nanti menerapkan di platform trading kalian. Nama teknik tersebut adalah teknik averaging. Apa itu averaging? Nah, kali ini kita sebelum membahas terkait dari poin-poin pentingnya, kita akan membahas cara kerja averaging terlebih dahulu. Nah, averaging ini adalah membeli token itu lebih besar dibandingkan saat pertama kali kita membeli, saat market tersebut mengalami penurunan. Sebagai contoh seperti ini. Misalkan kalian membeli di area sini ya. Area sini itu sebanyak $100 ya, dengan harga ya $100 dengan harga per tokennya itu adalah $1. Berarti kalian mendapatkan 100 token ya. Mendapatkan 100 token. Nah, dan ternyata market tersebut malah mengalami penurunan misalkan. Nah, penurunan di sini. Jika kalian jual, otomatis kalian akan mendapatkan kerugian. Tapi jika kalian membeli lagi, tentunya kalian akan mendapatkan harga token yang jauh lebih murah. Dan teknik averaging itu adalah melipat gandakan modal awal ya. Kalau saya pribadi sih biasanya menggunakan 3-5 kali lipat untuk membeli token. Nah, misalkan di awal ini kita membeli $100, maka minimal di sini kita harus membeli sebanyak $300. Dari sini $100. Lalu saat market tersebut mengalami penurunan, kita membeli lagi $300. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah membeli token di harga yang lebih murah. Ya, tentunya kita akan mendapatkan lebih banyak token dan nanti saat harganya mengalami kenaikan, maka kalian bisa mendapatkan profit, ya. Sebagai contohnya, saat di sini harganya $1 kita mendapatkan 100 token. Tapi saat turun di sini harganya menjadi $0,5. Jadi jika kita membeli 300 token, maka kita akan mendapatkan 600 token. Jika kita membeli $300 dia mendapatkan 600 token. Jadi dengan modal $400 kita bisa mendapatkan 700 token. Nah, misalkan dari harga 0,5 ini naik saja sebanyak 0,7 lah, nggak usah $1 lah ya. Naik sebanyak 0,7 saja ya. Naik sebanyak 0,7 lalu dikali $700, maka kita sudah bisa mendapatkan profit yang cukup lumayan. Kita langsung masuk ke kalkulator, kita coba ya kalikan. Oke, tadi 700 token ya. 700 token dikali 0,7. Maka yang kita dapat adalah $490 ya. $490 dengan modal awal kita tadi $400. Kan yang pertama beli $100, yang kedua tadi beli $300 ya. Dikurang $400 berarti kita masih untung sebanyak $90 hanya dengan 2 kali open posisi. Jika kita melihat cara seperti ini terbilang cukup simpel dan juga cukup mudah ya. Jadi yang awal kita membeli $100, dapat 100 token, lalu beli lagi $300, kita dapat 600 token. Jika ditotalkan mendapatkan modal kita $400 ya. Jadi jika kita kalikan 700 token dikali misalkan harga naik 0,7, nggak usah sampai $1 lah. Naik sedikit saja di 0,7 dari 0,5 ya. Itu kita sudah bisa mendapatkan keuntungan. Bahkan nggak 0,7, naik di 0,6 saja kita sudah bisa mendapatkan keuntungan ya kurang lebih sebanyak sekitar $40 ya, nggak sampai $90 tapi sekitar $40. Dan itu sudah cukup lumayan ya. Jadi jika kita menerapkan posisi trading seperti ini, bisa dibilang kalian akan susah sekali ya untuk mengalami loss. Karena akan ada pengembalian harga lagi, bahkan kejemput, dan bahkan kita bisa mendapatkan profit saat kita membeli token dengan harga yang lebih tinggi, lebih murah, dan kita mendapatkan token yang lebih banyak.
Tapi ada beberapa faktor penting yang wajib untuk kalian ketahui sebelum menerapkan teknik ini. Meskipun teknik ini kelihatan cukup mudah ya untuk kita gunakan, tapi ada beberapa poin-poin yang tidak bisa kalian tinggalkan jika menggunakan teknik ini. Karena jika salah, kalian bisa mengalami loss dan uang kalian, ya meskipun tidak loss, itu tidak akan bisa bergerak portofolionya. Dan kesempatan untuk mendapatkan cuan lagi itu terbilang sangat minim atau sangat jauh. Nah, setelah kalian tahu mengenai teknik atau cara kerja averaging, kita akan membahas apa sih poin-poin penting yang harus kita terapkan saat ingin menggunakan teknik averaging. Ada 4 poin penting yang harus kalian ketahui, yaitu pertama adalah memilih market yang bagus. Nah, cara memilihnya nanti akan Simbah coba jelaskan ya secara rinci. Yang kedua adalah melihat tren, yang ketiga menggunakan kombinasi time frame, lalu yang keempat adalah modal, itu yang paling penting. Memilih market yang bagus yang pertama. Nah, market yang bagus itu seperti apa, Mbah? Market yang bagus adalah market ataupun token yang pergerakannya itu stabil. Kalau kalian ingin menggunakan averaging, itu jangan pernah menggunakan token bergenre micin ya, atau token-token yang masih baru, atau token-token yang utilitasnya ini belum belum bagus. Tapi jika kalian ingin melakukan nekat ingin melakukan trading averaging di token-token micin atau token-token yang utilitasnya masih pas-pasan, itu resikonya sangat tinggi sekali. Saran dari Simbah itu adalah menggunakan token-token yang berbasis blockchain ya. Itu pergerakannya cukup stabil. Ya salah satunya seperti si Avalanche, lalu Ethereum. Itu kalau Simbah pribadi sih senang bermain di market-market tersebut. Karena pergerakannya cukup bagus dan pergerakannya itu naiknya itu cepat. Misalkan kita salah prediksi, kita turun, kita beli lagi 3 kali lipat dari modal awal. Itu naiknya cepat. Jadi bisa dibilang kalau bermain di market-market tersebut, untuk resiko lossnya itu sangat kecil. Berbeda dengan kalian bermain di token micin menggunakan teknik averaging, itu sangat-sangat beresiko tinggi. Lalu selanjutnya adalah melihat tren. Nah, ini yang perlu kalian garis bawahi juga. Untuk melihat tren itu sudah saya sempat bahas di video sebelumnya terkait 3 tren yang wajib untuk kalian ketahui. Kalian bisa pelajari tren-tren tersebut dan nanti bisa menonton atau melanjutkan video ini. Dimana tren ini sangat penting sekali ya. Jadi misalkan trennya itu turun, ya trennya turun, itu kalian jangan melakukan averaging terus-menerus ya. Kita harus bisa melihat dan mengkombinasikan dengan beberapa time frame. Dan ini berkaitan dengan yang nomor 3 juga, yaitu kombinasi time frame. Jadi cara melihat tren itu adalah kalian masuk ke time frame yang 1 hari untuk melihat trennya. Nah, misalkan di tren 1 hari ya, di tren 1 hari marketnya itu mengalami down ya. Bentar ya, kita mengalami down terus seperti ini, kalian jangan masuk ya. Kenapa jangan masuk? Karena biasanya kan kalau kita ingin melakukan open posisi, kita melihat tren dulu di market 1 hari, baru kita nanti eksekusinya itu bisa di time frame 4 hours atau di time frame 1 jam. Jika di time frame 1 hari marketnya dalam keadaan bearish, maka tahan, kalian jangan melakukan pembelian terlebih dahulu. Tapi jika market dari time frame 1 hari dia mengalami bullish atau bull market ya, bull market seperti ini, oke, bull market seperti ini ya. Nah, kalian bisa melakukan eksekusi di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 1 hari, time frame 4 jam atau di 1 jam ya. Karena di situ jika seandainya meskipun di time frame 1 hari, time frame 4 jam ataupun 1 jam itu dia mengalami pola penurunan ya, pola penurunan seperti ini. Tapi itu jika di time frame 1 hari itu dia tetap uptrend ya, tetap uptrend atau tetap mengalami bullish. Jadi untuk kenaikannya itu ya bisa dibilang cepat ya, bisa dibilang cepat. Jadi misalkan di time frame 1 hari itu dia trennya naik ya, kita tarik garis trend line, lalu kita pasang mencari lower high lower low nya, dia tetap trennya naik. Nah, kita baru masuk ke time frame yang lebih kecil, di time frame 4 jam atau 1 jam, itu kita bisa menggunakan teknik averaging. Karena seperti ini. Nah, untuk pergerakan market ya, salah satunya contohnya seperti ini. Nanti tak hapus dulu biar lebih enak. Jika pada time frame 1 hari pergerakan marketnya seperti ini ya,
Maka untuk di time frame lebih kecil itu pergerakannya salah contohnya seperti ini ya. Ini turun ya. Nah, ini kalau di time frame lebih kecil seperti ini. Nah, baru dia akan mengalami naik kembali. Jadi jika kalian menggunakan time frame yang lebih kecil di saat market dalam keadaan bullish, itu mudah kejemputnya. Berbeda jika kalian melakukan averaging tapi market tersebut sedang dalam keadaan bearish, ya kalian susah kejemputnya. Misalkan kalian beli di sini, ya marketnya akan cenderung mengalami penurunan terus-menerus. Dan ini merupakan cara yang menurut saya cukup salah ya untuk kita menerapkan averaging. Dan disitulah banyak sekali teman-teman kita yang menerapkan averaging tapi tidak mendapatkan untung, malah mendapatkan buntung. Dan kombinasi time frame ini sudah jelaskan tadi juga ya, yaitu menggunakan time frame yang 1 hari, 4 jam, dan juga 1 jam. Lalu yang keempat itu adalah modal. Modal ini yang paling penting ya. Jadi jika kalian ingin menggunakan averaging, itu pastikan modal kalian harus cukup gede juga, karena ya harus pembeliannya itu 2 kali lipat, 3 kali lipat ya dari modal awal. Jadi misalkan modal awal kita membeli 100 dolar, maka saat dia mengalami penurunan kita bisa membeli lagi sebanyak 3 kali lipat, yaitu 300 dolar. Jadi nanti saat harganya itu mengalami sedikit kenaikan dari harga entry terakhir kita, itu kita sudah bisa mendapatkan profit. Nah, jadi 4 tips tersebut itu yang wajib untuk kalian ketahui ya. Yang paling penting itu adalah memilih market ini, jangan sampai salah memilih market, yaitu pastikan memilih market yang pergerakannya cepat seperti Avalanche, Run, lalu si Ethereum ya. Lalu untuk selanjutnya adalah melihat trennya. Pastikan untuk kalian tuh melihat tren market itu menggunakan kombinasi time frame, yaitu di time frame 1 hari kalian pastikan untuk melihat trennya tersebut naik apa turun, baru kalian bisa eksekusi di time frame yang lebih kecil. Oke, di next video selanjutnya Simbah akan membahas lagi ya tips-tips lainnya seputar trading dan beberapa info lainnya yang mungkin bermanfaat untuk kalian. Salam dari saya, Simbah Info.